Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 130 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ketika saya membaca firman Tuhan ini sangat menarik. Dan saya masih teringat bahwa ada seorang teman yang baik. Saya menganggap dia sebagai seorang teman dekat dan dapat dipercaya. Karena dia yang selalu menolongku ketika saya meminta pertolongan kepada dia. Yang selalu mendengarkan seruanku dan dia selalu memberi jalan yang terbaik. Untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada satu pribadi yang lebih baik daripada teman kita itu, yaitu pribadi yang selalu mendengarkan pertolongan kita sepanjang hidup yang berkenan kepadanya. Dengan kasih pertolongan Roh Kudus, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah tema berserulah kepada Tuhan. Sekali lagi, berserulah kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan mendengarkan seruan kita. Kita melihat di ayat yang pertama dan yang kedua. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah seruanku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Di sini pemazmur menyatakan dalam keadaan kesulitan, penderitaan yang menyenangkan, maka ia meminta pertolongan dari Tuhan. Karena dia sedang berada dalam kesulitan, yaitu jurang yang dalam. Dari mana ia berseru dapat berarti jurang yang dalam mengandung kesulitan yang sangat mendalam. Yang artinya kita sebagai manusia tidak terlepas dalam kesulitan apapun. Dari sinilah kita tahu bahwa kita berada dalam kesulitan. Oleh karena itu, pemazmur menyatakan kepada kita supaya kita menyadari keadaan dan kesulitan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Di sini pemazmur mengungkapkan untuk merasa meminta pertolongan dari Tuhan, yaitu berserulah kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur kepadanya. Karena dia yang telah memanggil kita dari segala keadaan, kesulitan, bahkan penderitaan yang kita alami. Dan sebagai manusia yang hidup dalam kesulitan, maka kita meminta pertolongan dari Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan kita dari kesulitan yang kita alami dalam hidup kita. Maka teruslah datang kepada Tuhan, karena dialah yang sanggup menolong kita dalam kehidupan kita. Sebagai salah satu contoh yang dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 3. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan adalah pertolongan dari Allah. Supaya mereka tertolong karena mereka berada dalam kesulitan, yaitu kesulitan yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, Allah itu Maha Tahu. Maka dia datang memanggil mereka
untuk mengakui apa yang mereka lakukan pada saat itu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, coba kita bayangkan kalau kita berada dalam posisi yang seperti itu. Apa yang kita alami pada saat itu? Pasti yang kita alami sama seperti Adam dengan Hawa mengalami itu. Supaya apa? Karena kita harus membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena kita berada dalam situasi dan kesulitan yang sangat mendalam dalam hidup kita. Maka hidup kita terancam oleh kesulitan dan keadaan atau situasi seperti itu. Tetapi dengan rasa kasih sayang Allah kepada kita dan rasa cinta kepada kita, Dia datang untuk membebaskan kita dari kesulitan yang kita alami dalam hidup kita. Untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita terus bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki sosok pribadi yang selalu mendengarkan seruan kita, yang selalu menolong kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka kita terus datang dan berdoa kepadanya, karena Dialah yang selalu menolong kita sepanjang hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena Tuhan Maha Pengampun, kita melihat di ayat yang ketiga dan keempat, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahanku, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Di sini sebuah ingatan dosa. Dan Allah mengingatkan dosa-dosa kita karena Yesus telah membasuh dosa-dosa kita dengan darahnya. Di sini pemazmur mengungkapkan kepada kita merasa bersalah dan berdosa terhadap Allah karena apa yang dilakukan semuanya itu dosa. Tidak ada yang berkenan di hadapan Allah. Kehidupan yang kita lakukan semuanya hanya kesalahan atau perbuatan yang jahat di mata Allah. Maka di sini pemazmur mengingatkan kita bahwa kita sebagai manusia tertekan karena dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kita sebagai manusia hanya menerima konsekuensi yang menyangkutkan dalam perbuatan kita yang cenderung kepada diri kita dan dosa yang masih bekerja dalam hati setiap orang dan tidak akan terlepas selama kita masih hidup di dunia ini. Contohnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang sering terjadi dalam hidup kita. Misalnya masalah sepele yang kita lakukan, pencuri, berbohong, berdusta, menipu. Bayangkan kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, apa yang orang-orang mengingat? Pasti mereka mengingat kejelekan kita, kesalahan kita, kelakuan kita yang jahat di hadapan mereka atau di hadapan Allah. Tetapi kalau satu kebaikan yang kita lakukan, pasti orang itu mengingat kebaikan kita yang kita lakukan. Bahkan dia tidak pernah melupakan kebaikan kita, karena dia merasa
kita adalah orang yang baik. Tetapi dengan belas kasihan Allah melalui firman-Nya, Allah menyatakan kepada kita bahwa Dia itu Allah suci, adil, setia, baik, penuh kasih, pemurah, dan mengasihi, bahkan mengampuni kita. Allah dengan cinta kasih sayang kepada umat-Nya, Dia datang untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Karena dosa melampaui segala hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu, kita terus bersama-sama untuk menerima pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana pemazmur telah mengungkapkan kepada kita, kita merasa bahagia dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Yesus menyatakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh karena itu, Kristus Yesus telah datang untuk memberikan keampunan dan keselamatan dan kehidupan kekal untuk semua orang. Untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita terus berdoa kepada Tuhan dan bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Untuk itu, teruslah datang dan berdoa kepadanya. Karena dalam Tuhan ada pengharapan. Kita melihat di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Aku menanti-nanti Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jadi di sini pemazmur mengungkapkan kepada kita semua merasa berpengharapan di dalam Tuhan. Karena ada rasa kerinduan yang pasti atau nyata akan apa yang dijanjikan Allah kepada kita. Dan di sini pemazmur mengingatkan kita terus-menerus untuk menunggu dengan penuh kerinduan akan tiba harinya di mana ia mengalami sepenuhnya keampunan dosa di hadapan hadirat Allah, yaitu firman yang membawa kebenaran yang sejati dalam Yesus Kristus. Dan pemazmur mengungkapkan kepada kita rasa bersukacita, rasa berbahagia, dan cinta kasih sayang Allah kepada umat-Nya. Dan kita menantikan Allah dalam kebenaran melalui firman, karena firman yang telah menghidupkan dan membangkitkan kita dari kematian dosa. Ini merupakan salah satu cara untuk menggambarkan keajaiban akan iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita sendiri. Sekali lagi, pemazmur mengingatkan kita semua supaya kita merasa bersukacita, bersyukur atas apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita sebagai orang yang berdosa. Supaya kita patut dan taat kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita pengampunan dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Pengampunan dosa yang telah diberikan kepada kita dalam keadaan
yang sudah diampuni atau memaafkan kita segala dosa kita. Karena Allah sudah mengampuni semuanya itu. Dan Allah tidak menganggap lagi atau memandang dan tidak memperhitungkan dosa kita lagi. Seolah-olah kita tidak pernah melakukan hal seperti itu. Untuk itu saudara-saudaraku, sebagai pengganti Allah menggantikan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Maka kita sebagai manusia, kita tidak mengenal dosa lagi. Karena Yesus rela dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena kita menerima pengampunan dosa melalui iman kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita dan menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan. Jadi kita sudah menerima terang yang sesungguhnya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan sesungguhnya pemazmur dengan bangga dan mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan supaya kita terus datang kepada Dia melalui iman di dalam Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita. Melalui kematiannya, Dia telah membayar dosa kita dengan darah yang mahal. Dengan Kristus menawarkan pembayaran untuk menebus dosa kita, supaya Allah dan manusia diperdamaikan atau dipersatukan kembali antara kita dengan Allah.